Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menceritakan satu kisah yang mungkin bisa menjadi inspirasi, menjadi iktibar kepada kita supaya tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa takdir yang jelek itu sesungguhnya jelek bagi kehidupan kita. Takdir yang jelek itu kita pikir Allah memang menghukum kita karena kejelekan yang diberikan itu. Jadi satu waktu teman saya biasa berbisnis di Sumut, lalu kemudian ingin mengubah nasib, pergi ke ibu kota, tarung berjuang pada kehidupan. Beliau ini adalah pebisnis dan juga kontraktor, biasalah berbisnis di dunia pemerintahan. Lalu kemudian setelah pulang dari Jakarta, dia kembali lagi ke Medan, rindu kampung istrinya. Saat dia berada di kampung istrinya, lalu kemudian karena rumah yang lama sudah tidak ada, kemudian dia menyewa rumah untuk sementara dulu selama di Sumut. Lalu kemudian rumah yang disewa itu dia malamnya dia tinggal di situ, istri diboyong di tempat lain. Jadi biasalah, karena dia juga pernah nyantri. Karena dia bukan nyantri anak pesantren yang pesantren formal ya, pesantren apalah, santri yang datang kemudian pulang dengar ceramah, begitulah santri begitu. Lalu kemudian malamnya dia tidur di rumah yang disewa itu. Tidur biasalah, melakukan ritual-ritual keagamaan, membaca ayat kursi, membaca beberapa amalan-amalan yang dia pernah dapati. Ternyata setelah bangunnya dia dapati handphonenya hilang. Paginya segala macam pikiran lah yang ada di dalam benaknya. Duit pun sudah tak ada, ya kan, sudah pas-pasan juga. Waduh, macam lah. Namanya alat komunikasi yang dia butuhkan, memang itu sarana dia komunikasi, tiba-tiba nggak ada. Harga handphone bukan juga murah. Akhirnya di siang harinya kemudian diskusi sama keluarga, lalu kemudian dilacak lah handphone itu melalui GPS, ya, ditemukanlah titik koordinat di mana handphone itu berada. Ternyata di rumah tetangga. Dilacak, temui di rumah itu, didapati belakang rumah ada tas, ada bungkusan tas yang isinya linggis, kemudian bermacam alat-alat tukang yang diperkirakan beliau ternyata itu adalah maling. Ditanya, ini tas siapa? Nggak tahu saya. Kalau tahu juga saya bakar. Dan sempat juga berucap, yang nggak pandainya kalian maling, yang sikitnya ilmu kalian, ya segala macam lah bahasa yang dia keluarkan. Akhirnya handphone itu ditemukan kembali. Di dalam tas itu selain handphone ditemukan minyak makan. Ternyata maling itu juga nyuri minyak makan. Saudaraku, belakangan dia nelpon guru spiritual. Dia tersambung kepada seorang guru. Alhamdulillah gurunya itu kasap. Begitu dia telepon gurunya, dia ceritakan, guru begini ya, ceritakanlah kenapa sih aku dapat musibah, aku baru begini dia ceritakanlah bahwa dari sisi negatif semuanya susah, ya kan, aku lagi susah, uang malah kemalingan, kondisi rumah begini, anak begini, keluarga begini, ceritakan. Apa kata tuan gurunya? Sederhana, Allah mau menyelamatkanmu rupanya.
sungguhnya bala itu yang kau dapati sekarang, Allah menyelamatkanmu. Apa yang hilang? Temukan ini, Allah menyelamatinmu. Barang enggak jelas tuh. Belakangan dia sadar, ternyata minyak yang dia temukan di situ, minyak itu adalah minyak dari hasil kontraktor dia beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Minyak itu ternyata adalah minyak palsu. Karena setelah kejadian itu, kehilangan itu, temannya nelpon, "Bang, di mana? Udah Bang gunakan minyak itu." "Kenapa?" "Hati-hati Bang, minyak itu minyak palsu, nanti bahaya pula kalau terlalu lama menggunakan karena sudah expired." Masya Allah, baru dia sadar. Ternyata musibah itu untuk menyelamatkan aku. Andai kata minyak itu terus berada di rumahku dan aku kemarin tidak pergi ke Jawa, kata, maka mungkin minyak itu akan kami minum anak beranak. Allah berfirman dalam Quran surah 2, Allah katakan, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Kata Allah, apa yang kamu benci, keadaan yang kamu benci, sesuatu yang kamu benci, orang yang kamu benci, segala sesuatu yang kamu benci, boleh jadi itu lebih baik, itu baik. Dan sesuatu yang kamu cinta, boleh jadi itu tidak baik, itu menjadi kejahatan bagimu. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Saudaraku, siapapun yang pergi datang ke tempat paranormal, siapapun datang kepada sesuatu pengobatan manapun yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, wallahu ya'lamu, dan hanya Allah yang tahu, maka kembalilah kepada jalan Allah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.